Setiap kali kita login ke akun bank, belanja online, atau bahkan sekedar nge-scroll media sosial, kita tuh sebenarnya lagi ngasih kepercayaan besar ke barisan kode yang nggak kelihatan. Tapi pernah kepikiran nggak, seberapa kuat sih benteng digital yang jagain hidup kita itu? Yuk kita bedah bareng cara bikin software yang nggak cuma canggih, tapi juga sekuat baja. Yap, di balik tampilan yang mulus dan adem ayem ini, sebenarnya lagi ada perang digital yang gak pernah berhenti. Data kita, privasi kita, semuanya jadi taruhan. Dan garis pertahanan utamanya cuma satu, kode. Dan kalau pertahanan itu sampai jebol, ya inilah yang terjadi. Layar biru yang legendaris ini bukan cuma soal komputer ngehang. Ini adalah simbol kegagalan total yang bisa bikin satu perusahaan bangkrut atau data jutaan orang bocor kemana-mana. Mimpi buruk kan? Pertanyaannya sekarang gimana dong caranya kita bikin aplikasi yang pinter yang bisa ngejaga dirinya sendiri? Jawabannya bukan sulap, bukan sihir, tapi soal gimana kita ngerti cara musuh berpikir dan ngebangun pertahanan yang cerdas dari dalam. Oke, cukup teorinya, sekarang kita langsung terjun ke lapangan. Anggap aja Anda yang pegang kendali. Siap menghadapi tantangannya? Ayo, mulai! Gini deh, setiap aplikasi itu kayak sebuah kastil. Dia punya gerbang utama, tempat nerima tamu dari luar. Dan ya sama kayak kastil beneran, disinilah penyusup paling sering coba-coba buat masuk. Bayangin Anda lagi jadi admin forum, lagi santai ngecek postingan, tiba-tiba muncul kotak peringatan aneh kayak gini. Waduh, alarm di kepala pasti langsung bunyi kan? Ini sebenarnya ada apa sih? Nah, ini dia biang keroknya. Kelihatannya sepele banget kan, cuma sebaris kode yang diselipin di postingan biasa. Tapi kode ini pada dasarnya bisa ngebajak browser pengguna lain buat ngelakuin apa aja yang penyerang mau. Dimulai dari hal sesimpel munculin kotak peringatan ini. Inilah yang namanya serangan cross-site scripting atau biasa disingkat XSS. Jahatnya tuh gini, situs Anda yang udah dipercaya pengguna tanpa sadar malah dijadiin senjata buat nyerang mereka. Si penyerang ini ibaratnya minjem nama baik Anda buat ngelakuin kejahatan. Oke, sekarang bayangin skenario lain yang lebih ngeri. Pengguna Anda lagi asik login di situs Anda, terus tanpa sepengetahuan mereka, browsernya disuruh ngirim email aneh, atau bahkan transfer uang atas nama mereka. Waduh. Nah, serangan jenis ini disebut Cross-Site Request Forgery atau CSRF. Gini cara gampang bedainnya. Kalau XSS itu kayak nyelipin pesan palsu di dalam surat resmi dari situs Anda. Kalau CSRF itu kayak nipu kurirnya, yaitu browser pengguna buat ngirim surat palsu atas nama mereka. Dua-duanya sama bahayanya. Anggap aja SSS, SQL injection, sama CSRF ini the big three penjahat di dunia web. Target mereka beda-beda. Ada yang nyerang browser, ada yang nyerang database, ada juga yang nyerang aksi si pengguna. Tapi yang menarik, mereka sering banget masuk lewat pintu yang sama. Dan inilah akar dari segala masalahnya. Gak meriksa tamu yang masuk lewat input pengguna itu sama aja kayak ngebiarin pintu gerbang kastil kebuka lebar-lebar tanpa penjaga. Ini aturan emas nomor 1 dalam keamanan. Jangan pernah percaya input dari luar. Bangun tembok yang tinggi itu penting, tapi tembok yang kokoh dari pondasinya itu jauh lebih baik. Sekarang, yuk kita intip gimana caranya nulis kode yang emang dari sananya udah aman. Coba deh, lihat kode ini. Sekilas kelihatannya biasa aja kan? Tapi di dalamnya itu, ada satu teknik cerdas yang jadi perisai utama buat ngelawan serangan ke database. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah parameterisasi. Gampangnya gini, anggap aja tanda tanya itu kayak sebuah brankas kecil yang aman. Kode ini ngasih tahu database, hey, ini perintahnya. Dan apapun yang ada di dalam brankas ini cuma data biasa ya. Jangan sekali-kali kamu anggap sebagai perintah baru. Trik sesimpel ini ampuh banget buat melumpuhkan serangan SQL injection. Kita balik lagi nih ke layar biru yang nyeremin ini. Kelihatannya kan kayak bencana ya. Tapi gimana kalau saya bilang, kadang-kadang merusak diri sendiri itu justru hal paling aman yang bisa dilakuin sama sebuah sistem. Nah, inilah prinsip yang namanya fail secure. Analoginya gini deh, kalau ada penyusup di kapal selam, mending tenggelamin kapalnya di pelabuhan daripada ngebiarin dia berlayar dan nyebarin bahaya kan. Prinsipnya sama. Keamanan di atas segalanya, bahkan di atas ketersediaan. Kode yang aman itu ibarat batu bata. Api buat ngebangun gedung pencakar langit yang kokoh, kita butuh cetak biru alias blueprint. Yuk sekarang kita lihat proses di balik pembuatan software yang aman. Setiap software itu pasti punya perjalanan hidupnya, dari cuma sekedar ide sampai akhirnya dirilis. Nah, diagram ini tuh kayak peta perjalanannya.
Dan di setiap langkahnya, ada keputusan-keputusan yang bisa bikin pertahanan kita makin kuat atau sebaliknya makin lemah. Modal kayak gini, yang disebut RAD, itu mirip kayak ngerakit mobil sambil dites di jalan raya. Emang bagus buat kecepatan, tapi ada risikonya. Keamanan itu harus jadi bagian dari setiap putaran, bukan sekedar aksesoris yang dipasang di akhir. Terus, gimana kita bisa tahu proses pengembangan kita itu udah dewasa atau belum? Nah, disinilah model kayak SWCMM ini berperan. Anggap aja ini kayak tingkatan sabuk di karate. Tujuannya adalah ngebawa tim dari level kacau di awal sampai akhirnya jadi master yang prosesnya terukur dan terus jadi lebih baik. Oke, bentengnya udah berdiri, prosesnya udah rapi. Sekarang, bagian yang paling seru, waktunya kita sendiri yang nyoba ngerobohin benteng itu. Inilah pengujian, di mana setiap asumsi kita diuji habis-habisan. Ada dua cara utama buat ngelakuin pengujian. Pertama, white box. Anda jadi mekanik yang bisa bongkar pasang mesinnya. Kedua, black box. Anda jadi pengemudi yang cuma tahu cara nyetir. Dua-duanya penting banget buat nemuin jenis masalah yang beda-beda. Nah, ini dia masalah klasik dalam pengembangan software. Niatnya benerin satu pipa yang bocor, malah bikin dua pipa lain jadi retak. Gimana caranya kita nambal satu lubang tanpa sengaja bikin lubang baru di tempat lain? Jawabannya adalah pengujian regresi. Anggap aja ini kayak jaring pengaman. Setiap kali ada perubahan baru sekecil apapun, kita harus jalanin lagi semua tes-tes lama buat mastiin gak ada fitur lama yang tiba-tiba jadi rusak. Kita udah ngeliat medan perangnya dari berbagai sisi. Dari serangan di gerbang depan, nulis kode yang kuat, sampai nguji pertahanannya. Sekarang, giliran Anda jadi pembelanya. Apa aja senjata utama yang harus selalu siap sedia? Kalau ada 4 mantra keamanan yang harus Anda ingat terus, inilah dia. Pertama, jangan percaya siapapun, selalu validasi semua input. Kedua, bersiap untuk yang terburuk, rencanakan sistemnya buat gagal secara aman. Ketiga, jangan ngasal, ikutin proses yang udah jelas. Dan yang terakhir, uji, dan uji lagi. Jangan cuma berasumsi. Semua yang kita bahas hari ini adalah cara kita ngamanin kode buatan manusia. Tapi kita sekarang ada di ambang era baru. Saat nanti AI yang mulai nulis kode buat kita, siapa yang bakal ngejamin kodenya aman? Nah, itu dia pertanyaan besar yang bakal nentuin keamanan dunia digital kita di dekade mendatang.